Beda lagi kalau digantangan, ketemu wajah-wajah baru kan bisa emosinya naik, kemudian birahinya naik gitu. Kalau wajah baru pasti begitu, Mas. Pasti begitu. Jantan maupun betina? Sama aja. Sama aja. Sama-sama belajar. Belajar terus. Aku pinternya kapan? Saya mau tanya-tanya nih seputar betina ya. Karena kan banyak request dari teman-teman itu ya, betina itu cenderung katanya susah dan susah. Padahal udah mulai gacor istilahnya di rumah gitu, Bu. Nah, ada pengalaman saya pribadi, kemarin saya membawa salah satu bahan dagangan saya, bukan bahan konten ya, bahan dagangan saya. Ketika di rumah sudah mulai gacor, ketika dibawa lapangan itu menurut Om Bowo itu penting atau enggak? Ya penting, Mas. Kita itu ya prosesnya kita kan di rumah. Kalau untuk finishing kita kan di gantangan, Mas. Nggak mungkin, nggak mungkin kalau bunyi di rumah ya cuma bunyi-bunyi doang, Mas. Cuma bunyi-bunyi doang. Oh gitu. Soalnya kemarin saya juga ngamatin ya kan. Burung di rumah saya coba-coba dengan sistem istilahnya mandi tak jemur kan gitu. Iya. Foto wae kan gitu, nggak ada perubahan sama sekali gitu kan. Ya setelah bawa ke lapangan itu burung kemarin kan Om Bowo juga cerita itu burung kamu belum nyaman kan gitu. Iya. Coba dimandikan dulu. Ketika burung saya mandikan, saya istilahnya jejer sama burung teman-teman yang lain, kok tiba-tiba mau bunyi istilahnya gitu. Kok beda? Apakah perawatannya itu beda dengan yang di koloni di rumah sama yang di gantangan, Bang? Beda, Mas. Kalau kita di rumah mau berapa banyak burung, kalau udah saling manggil-manggil itu jadi satu koloni. Istilahnya sudah nggak asing lagi. Iya, udah nggak asing lagi lah ibaratnya. Kalau untuk naikin emosi, naikin birahi itu udah nggak ada. Sudah nggak ada. Beda lagi kalau digantangan, ketemu wajah-wajah baru kan bisa emosinya naik, kemudian birahinya naik gitu. Kalau wajah baru pasti begitu, Mas. Pasti begitu. Jantan maupun betina? Sama aja. Sama aja. Iya, soalnya selama ini saya istilahnya apa ya, burung itu di rumah
itu nggak pernah istilahnya keluar karakter yang istilahnya kan burung kalau istilahnya mau ngonslet biasanya tuh ada selah-selahnya dulu. Selahnya ada duluan gitu. Loh kok tiba-tiba di gantangan ada istilahnya wah ini dalamannya kayaknya konslet kalau nggak laku kan gitu. Kan bisa banget kan gitu. Kalau nggak laku ya konslet istilahnya kayak gitu. Jadi di versinya Om Bowo pentingnya itu latih di gantang. Ya jelas. Ya kalau di gantangan itu di pedok udah mulai bunyi kita harus fokusin lagi mas. Dalam arti fokus yang seperti apa Bu? Dalam arti itu di rumah harus gacor lagi, di gantangan juga harus mau bunyi. Entah itu keluar vektornya? Ya nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Beberapa ada burung vektor yang saya terapkan pas waktu penggacoran itu dengan sistem dikasih pasangan yang kalah, pasti undulannya kalah. Ya. Kemarin kemarin sore saya itu mencoba masukkan betina juga kan. Iya. Di tempat perlombaan nggak akur Om, istilahnya bantai. Dibantai, ngebantai undulannya itu. Ya. Tapi ketika saya bawa ke rumah kok tiba-tiba balik nyerang gitu. Nah itu gimana cara mencari pasangan yang bener-bener pas untuk yang tidak akurnya itu Om? Ya kita belajari dulu mas. Ibaratnya kalau burung kalau udah apalagi betina kalau udah lagi gacor mulai keluar minor cenderung itu dia kalah mas. Kalau kita langsung pasangin sama dewasa cenderung dia kalah. Betul. Tapi kita belajari dulu, dikasih paut dulu ada 1 minggu biar dia bantai terus, baru kita alihkan ke betina dewasa. Kalau misalkan ke jantan, ini pasangannya dikasih jantan gimana? Misalkan jantan yang nggak akur gitu, itu gimana? Kalau menurut saya itu resiko. Resikonya gimana? Kalau pertama dikasih jantan dia emang nggak akur, cenderung betina kalau sama jantan ngebantai. Tapi lama kelamaan misal 2 minggu 1 bulan kita biarin dia bisa akur sendiri mas. Itu nggak amannya di situ. Ya karena istilahnya apa ya, setidak akurnya itu karena dia berbeda jenis kelamin. Iya, jadi mungkin terpaksa gitu kan. Nanti bawa sendiri kan gitu kan. Di rumah nggak ada pasangannya gitu. Meskipun sama betina yang nggak akur, ya lama-lama akur mas. Maksanya gitu. Nggak ada yang lain kok. Nggak ada yang lain, itu aja gitu ya. Masuk akal sebenarnya Bro. Jadi opsi pertama misalkan ada burung betina yang mau digacorkan, misalkan mau dengan sistem yang menghajar pasangannya itu, alangkah baiknya dengan paut dulu. Iya, kita belajari sama paut dulu, biar dia kelatih ngebantai, emosinya naik, begitu emosinya udah tinggi, dia sama betina dewasa udah berani. Oh, betina dewasa udah berani. Iya. Om, ini kan ada beberapa opsi Om, misalkan dengan istilahnya ada betina yang dikoloni dengan betina. Ya. Ada yang kalau saya menerapkan sendiri di rumah, betina saya single sendirikan. Kalau menurut Om Bowo sendiri paling efektif dan paling cepat untuk penggacorannya itu di single atau di koloni Om? Kalau saya koloni. Koloni, kenapa? Koloni. Jadi burung di koloni itu dia dikasih nyaman dulu mas. Kalau di koloni dia udah nyaman, coba kita pisah. Oh gitu. Apa nggak larinya ke tutung lirik Om? Ya enggak mas. Ya untuk awal mungkin dia nyardot dulu, nyardot ngeriwik bunyi, tapi kalau udah keluar karakternya ya kita nggak mau harus kita setting biar dia nggak nyardot. Dengan cara yang seperti apa? Ya itu dikasih bantaian mas. Itu salah satu untuk istilahnya menaikkan emosinya. Iya. Jadi istilahnya burung yang istilahnya ngelirik atau nyabut itu kan katanya ya, saya kan bicara masalah katanya burung yang mungkin birahinya terlalu tinggi sudah. Ketika dikasih bantaian, emosinya naik. Dan antara emosi dengan birahi itu gimana saya bisa seimbangkan gitu bro? Kalau betina kalau menurut saya harus tinggi emosinya mas. Harus tinggi emosinya. Kalau misal birahinya juga ikut tinggi, rawan bebek di gantangan. Ketika mungkin lihat
yang jantan di gantangan gitu ya. Iya, apalagi kalau ketemu jantan udah ngonslet kan, wah bisa oleng. Bisa oleng. Istilahnya wah birahinya benar-benar naik ya. Iya, birahinya benar-benar naik. Saya menerapkan di rumah itu kalau selalu kasih pakan tinggi lah istilahnya. Ya kalau saya kan biasa pakai pakannya Mofi kan kayak ya, gitu. Nah, kalau betina sendiri menurut Om Bowo ada proses nggak untuk istilahnya wah apakah dengan full pakan tinggi sama seperti bahan jantan atau ada istilahnya momen yang harus dikasih pakan polos Om? Gimana Om? Kemarin saya pernah bahas sama Mofi, ada momen yang katanya harus pakan polos. Harus pakan polos ketika suaranya sudah mulai berubah. Iya, itu gimana versinya Om Bowo sendiri? Ya sama aja Mas. Sama aja. Kalau kita paksain harus pakai pakan tinggi terus cenderung rawan Mas. Rawannya seperti apa? Kalau birahinya kita naikin terus over. Oh betul, over birahi. Nanti yang keluar bisa mangap, melet. Betul. Dan misalnya kadang kalau burungnya terlalu over birahi pun untuk durasinya malah mendek, cenderung mendek. Oke, mungkin ada tips sedikit ya untuk orang yang selama ini mungkin fokus sama betina. Mungkin dimulai dari bahan yang seperti apa, istilahnya untuk proses menuju konsepnya versinya Om Bowo sendiri mungkin seperti apa? Kalau saya harus pilih bener-bener bahan yang factor dulu Mas, yang over factor. Jadi burung itu kalau ketemu burung itu narung, nanti kita bisa proses Mas. Oh gitu ya. Jatuh Om. Jadi istilahnya kayak gitu. Selebihnya dilatih kegantangan itu juga wajib ya? Ya wajib. Misalkan versi irit, ini kan kemarin saya bicara masalah versi irit. Iya. Karena ketika kita bicara masalah digantang, ada yang tidak setuju dengan versi irit. Katanya bisa menimbulkan perang apa ya? Perang saudara. Iya. Perang rumah tangga. Iya. Bisa pegatan. Jadi versi iritnya apakah bisa mungkin istilahnya di lokasi lomba atau mungkin dengan dicandalkan di tempat burung teman atau gimana? Kalau untuk versi irit itu harus jangan malu-malu Mas. Misal kita datang ke gantangan, cuma mau main, mau bawa burung, itu kita harus nggak usah malu-malu lah, ibaratnya oh itu pemain konslet, banyak konslet, ya udah kita satu pedok sama dia, kita burungnya dijejerin, pasti kalau burung konslet di pedok kan bocor Mas. Pasti bocor. Nah kita harus berani untuk istilah jangan sungkan lah. Iya jangan sungkan. Karena pemain sekarang juga udah nggak kayak pemain lama. Iya. Pemain lama kan kerjanya mungkin masih diam-diam kan. Iya. Sekarang kan antara pemula dengan mungkin pemain-pemain yang udah istilah tingkat dewa istilahnya itu udah los gitu ya. Iya udah los Mas. Misal kita banyak temen juga bisa dikatakan banyak temen banyak rezeki kok. Betul. Itulah sedikit tips dari Om Bowo Gemilang Abadi. Ini baru kali ini mungkin mau tak repot saya. Dulu pas waktu dia punya lobot kuntulan, dulu Om Bowo itu pernah punya lobot kuntulan. Lobot yang istilahnya mau buat pasangan untulan itu tiba-tiba konsep. Iya, udah pernah. Tapi dulu dia tuh nggak mau ribut sama kuda lo. Nggak tahu kenapa tapi ribut sama orang lain mau. Kurang aja. Ya itu kan ya biasa lah Mas lah. Biasa gimana? Biasa pas di gantangan. Ya enggak. Ya kan? Gitu. Aduh. Ada banyak pengalaman. Nanti juga meskipun mungkin burungnya sudah nggak ada, besok atau nanti kita akan bahas mengenai burung yang tadinya pernah diliput teman-teman saya juga. Burungnya obat bulan ada di tempat. Iya. Nanti kan bisa kita bahas. Iya bisa. Oke. Terima kasih Om Bowo. Siap. Salam ngopi sehat. Oke.